Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah. Allah pertemukan kita kembali setelah libur berapa lama? 2 bulan ya. 2 bulan lebih. Ya, insyaallah semuanya ada hikmahnya. Kita akan melanjutkan. Sebelum itu saya ucapkan mohon maaf lahir dan batin yang belum sempat lebaran. Yang sudah sempat lebaran ya menguatkan. Tapi ini kita sudah masuk Dzulqa'dah. Jadi tidak lama lagi kita akan masuk Dzulhijjah, kemudian Idul Adha. Kita terakhir sampai di mana, Bu? Dua 21. Ya. Oh ya, bab 1 halaman 21. Oke. Oke. Sudah ketemu? Tiga ratus 326. Ya, karena itu sudah masuk jilid kedua, Bu. Jadi kita sudah masuk jilid kedua. Udah ketemu ya? Oke, kita akan lanjutkan. Jadi langsung saja kita lanjutkan. Nanti kita selingi dengan pertanyaan, tanya jawab
silakan disiapkan kalau ada yang mau ditanyakan. Nah, kita kemarin sampai halaman 21. Nah, kita akan ini tentang, kalau judul besarnya motivasi peran wanita muslimah dalam kehidupan sosial pada zaman kerasulan. Jadi kita berbicara tentang potret kehidupan sahabat-sahabat wanita Rasulullah di zaman Rasulullah. Karena mereka ini adalah generasi terbaik. Rasulullah mengatakan khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasiku. Kemudian generasi setelahnya dan setelahnya. Artinya perempuan di zaman Rasulullah adalah perempuan terbaik. Bukan hanya untuk umat ini, tapi perempuan terbaik sepanjang sejarah manusia. Kecuali ada beberapa perempuan yang Allah muliakan di atas mereka, seperti Maryam, ya kan? Seperti Asia. Asia ini siapa? Istri Fir'aun. Tetapi selain itu, kalau wanita biasa, maka sahabat-sahabat Rasulullah adalah generasi terbaik. Kalau generasi terbaik dari umat ini, maka dia juga generasi terbaik dari keseluruhan perjalanan sejarah hidup manusia. Karena umat Rasulullah adalah umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Syaratnya ada 3. Kalau mau jadi umat terbaik, syaratnya 3. Beriman kepada Allah, ya. Kemudian amar ma'ruf nahi mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar, ini jadi 2. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Amar ma'ruf, ngajak kepada kebaikan. Kebaikan jangan egois. Pengen masuk surga sendiri, tidak boleh. Itu bukan umat terbaik. Umat egois namanya, ya. Makanya kalau ada kebaikan, bagi-bagi. Kalau pas ngaji, ajak orang lain juga untuk ngaji, ya kan? Supaya dapat kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, mencegah kepada kemungkaran. Ini lebih berat daripada ngajak kepada kebaikan. Kalau ngajak kepada kebaikan gampang. Mencegah kemungkaran ini yang susah. Kita harus berhadapan dengan manusia karena ada kebiasaan yang salah yang sudah mendarah daging. Sehingga kalau kita ingin mengubah itu, ya harus berhadapan dengan manusia yang biasa melakukan itu. Maka lebih berat. Kalau ngajak orang ke masjid mudah, ngajak orang kajian mudah. Tapi kita mencegah kezaliman, ya, kita melarang kemungkaran, ini lebih susah. Sekarang ini kan ada isu rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila, gitu ya. Nah, kita sebagai umat Islam akan dikerdilkan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa diganti dengan ketuhanan yang berkeadaban atau apa itu? Berkebudayaan. Artinya Tuhan itu disuruh untuk berbudaya seperti kita. Ini sudah lama ada isu bahwasanya agama itu adalah produk budaya. Jadi agama itu bukan turun dari Allah, tapi hasil buatan manusia. Budaya itu kan hasil produk manusia, Bu. Ini kan? Jadi pemahaman orang-orang sekuler, orang-orang komunis, budaya itu adalah produk manusia. Artinya Nabi Muhammad yang membuat agama Islam ini, bukan dari Allah. Makanya dia pakai bahasa Arab. Kenapa? Karena Muhammad bahasa Arab. Coba Nabi Muhammad itu orang Jawa, pasti pakai bahasa Jawa. Coba Muhammad orang Indonesia, pasti pakai bahasa Indonesia. Mereka berpikir begitu. Sehingga dianggap agama ini produk budaya. Nah, sekarang bukan lagi agamanya yang akan dibudayakan, dijadikan budaya maksudnya. Ya, kalau membudayakan agama boleh. Membudayakan agama artinya membiasakan amalan agama dalam kehidupan kita sehari-hari boleh. Tapi maksudnya membudayakan agama itu menjadikan agama sebagai produk budaya hasil olah pikir manusia, nggak boleh. Nah, sekarang bukan lagi agamanya. Tuhan itu mau dijadikan sebagai produk budaya. Gitu. Makanya nanti dianggap wah Tuhan itu kan berbeda-beda. Nah, karena apa? Karena pikiran orang beda-beda. Kalau orang komunis kan begitu pemahamannya itu. Agama itu adalah hasil ciptaan manusia. Karena manusia itu merasa lemah, mereka butuh kekuatan sehingga mereka kemudian membuat ada sesuatu yang lebih besar dari dirinya untuk diminta pertolongan. Gitu ya. Nah, ini pikirannya orang-orang komunis.
Dan orang komunis mengatakan agama itu adalah semacam narkotika untuk menenangkan. Jadi orang itu kalau kalut, nah itu baru supaya orang itu tenang, nah, dikasih agama. Kalau orang lagi tidak ada masalah, dia lupa dengan agama. Ini pemikiran orang komunis, orang sekuler. Tetapi ternyata pemahaman atau pemikiran itu gagal total. Orang-orang sekuler itu beranggapan semakin modern manusia, semakin jauh dia dari agama. Tapi ternyata buktinya enggak, Bu, sekarang. Sekarang itu semakin modern orang, semakin dia paham bahwasanya agama penting. Makanya kegiatan-kegiatan keilmuan, keagamaan itu lebih semarak di kota-kota sekarang dibandingkan dengan di kampung-kampung. Padahal orang kota lebih modern, lebih maju, ya kan? Lebih kehidupannya itu lebih mapan dan lain sebagainya. Tapi mereka ternyata lebih terbuka dengan agama. Artinya pemahaman tadi itu sudah salah, gagal total. Bahwasanya semakin modern orang, semakin jauh dari agama. Sekarang justru di kota-kota besar, ya, itu sedang tumbuh gairah beragama. Dan kebalikannya, kalau dulu kan di kampung-kampung, gitu, ya, yang banyak ngaji, ya kan, kemudian kegiatan-kegiatan keagamaan ramai. Nah, di kota-kota ada. Tapi sekarang kebalik. Mungkin Allah ingin menunjukkan bahwasanya teori itu tidak benar. Sehingga sekarang kita malah agak miris di kampung gitu. Kampung itu pemuda-pemuda banyak yang minuman keras, narkotika dan lain sebagainya. Nah, di kota-kota banyak pemuda-pemuda yang justru terbuka untuk belajar agama. Mungkin sementara di kampung, ya mohon maaf sekarang itu mencari sosok pengajar agama itu susah. Karena di kota kan agak gampang. Ya mungkin itulah. Kalau dulu kan di kampung banyak kiainya, di kampung banyak ulamanya, di kota jarang. Sekarang kebalikan. Ya mungkin karena ustadz-ustadznya itu sekarang sudah hijrah ke kota. Ya kan? Ya orang-orang yang dulu belajar agama itu ya mungkin di kampung kadang-kadang nggak dapat tempat, kadang-kadang agak susah karena orang kampung itu kan agak kolot, Bu. Pemahamannya itu sempit kan, jadi kalau ada pemahaman baru itu ditolak sama orang kampung, Bu. Sehingga banyak kawan-kawan juga begitu, ketika pulang ke kampung ingin membangun kampung tidak dapat tempat karena tadi ya biasanya orang kampung itu gitu, agak tertutup pemahamannya sehingga untuk menerima pemahaman baru susah. Yang kedua, kadang-kadang yang tua-tua ini tidak mau digeser. Walaupun bacaannya belepotan lah, tidak jelas, tidak mau, pokoknya aku lah yang selama ini tahun-tahun jadi imam. Ya. Sehingga ada mungkin kawan-kawan yang baru belajar agama dari luar, baik luar kota maupun luar daerah maupun luar negeri, balik ke kampung nggak dimanfaatkan karena yang tua-tua ini tidak mau digeser. Padahal ya mohon maaf kadang-kadang yang muda-muda ini lebih baik kita. Sehingga mereka harus hijrah ke kota. Di kota lebih terbuka pemahamannya, lebih diterima. Kemudian mereka bisa mengembangkan pemahaman agama itu di kota. Saya lihat seperti itu. Lihatnya dari kajian sosiologi seperti itu. Nah, tetapi ini kita ingin menunjukkan bahwasanya semakin modern suatu peradaban dikatakan semakin jauh dari agama, tidak benar. Nah, sekarang justru ya, kegiatan-kegiatan keagamaan, gairah beragama itu tumbuh di kota-kota besar, di daerah-daerah yang padat penduduk. Nah kita seperti ini. Kalau untuk jadi orang baik gampang, diam saja jadi orang baik. Ya, yang penting itu kan jadi orang yang bermanfaat. Karena untuk memberikan manfaat itu kadang-kadang tadi kita tentang dengan orang, kita harus berhadapan dengan orang dan lain sebagainya. Nah, ta'muruna bil ma'ruf, ngajak kebaikan, nah itu susah tapi agak mudah gitu dibanding dengan mencegah kemungkaran. Ulama pun begitu, Bu. Kalau mau lempeng itu apa? Lempeng. Tahu bahasa ya? Lurus, enak lah, tidak banyak masalah, udahlah. Ya. Kalau ada apa-apa terkait dengan masalah-masalah politik, masalah pemerintahan, diam aja, udah selesai. Kalau mau jadi ulama aman begitu, ya kan? Tapi kan tidak begitu. Tugasnya ulama itu kan penyuluh, memberikan pencerahan. Kadang harus berhadapan dengan orang-orang zalim, orang-orang yang tidak benar, gitu. Sehingga harus berhadapan.
Nah, tapi kalau mau cari amannya begitu, udahlah pemerintah mau apapun, mau ada politik seperti ini, wah yang penting aku sholat, ya kan? Yang penting aku ngaji, yang penting aku udah selesai, jadi orang baik selesai. Tapi tadi itu, ya, mencegah kepada kemungkarannya itu udah ada. Kita sholat, tapi ngelihat kemungkaran, khamar, zina dan sebagainya, kemudian kita biarkan, nggak benar. Nah, jadi untuk menjadi umat terbaik, ngajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran, kemudian beriman kepada Allah. Artinya beriman ini menjadi landasan kita berbuat kebaikan, mengajak kepada kebaikan, kemudian mencegah kepada kemungkaran. Umat-umat Yahudi dihancurkan oleh Allah, ada yang dijadikan kera, ya, dijadikan khinzir, ya kan? Kemudian dilaknat oleh Allah, dibuat dia tertatih-tatih selama 40 tahun di Gunung Sinai. Jadi mereka dari Mesir dikejar sama Fir'aun, mereka lolos. Mereka ingin ke Yerusalem, Palestina, tapi mereka terdampar di Gunung Sinai. Mereka nggak menemukan jalan, mereka itu muter-muter di situ sampai 40 tahun. Allah hukum. Karena apa? Karena mereka itu habis diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Kan Fir'aun ngejar ya, kemudian Allah belah laut, mereka selamat, orang-orang Bani Israel. Allah tenggelamkan Fir'aun. Setelah selamat dari kejaran Fir'aun itu, mereka minta bikinin patung untuk disembah. Habis diselamatkan oleh Allah, mereka jalan menemukan umat lain yang menyembah patung. Mereka kemudian ngomong kepada Nabi Musa, wahai Musa, kayaknya kalau engkau bikinin patung kami sembah enak nih, bagus. Kan keterlaluan, orang habis diselamatin, ya. Akhirnya ya sudah, Allah hukum dia tertatih-tatih di Gunung Sinai. Gunung Sinai itu gunung, dia licin batunya, tidak ada pepohonan. Kalau panas, kalau dingin. Kami pernah, jadi ketinggiannya nggak tahu berapa ribu ya. Jadi untuk mencapai puncak Gunung Sinai itu, yang dimana Nabi Musa dapat wahyu itu biasanya kami itu berangkatnya jam 12 malam. Jam 12 malam, itu sekitar 5 jam dari Kairo. Itu nyampe sana itu mungkin sekitar jam 5 jalan kaki gitu ya. Jadi kita nyari sunrise di ketinggian itu, walaupun musim panas di puncak itu dingin, kita menggigil semua. Nah mereka ini untuk mencari jalan ke Palestina dibuat tertatih-tatih ngelilingi gunung itu selama 40 tahun. Karena apa? Ya karena mereka tadi ya, menentang Allah, ya. Habis diselamatin malah minta bikin patung. Patung kan berarti menyekutukan Allah, tidak menyembah Allah. Padahal kita ini diminta ketika kita bersyukur, salah satu cara bersyukur adalah memperbanyak ibadah. I'malu ala Dawud syukra. Beramalah yang banyak wahai keluarga Daud sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Maka ketika kita syukur, kita kadang-kadang syukuran. Ya, syukuran ini kan salah satu bentuk kita bersyukur. Jadi kita dapat nikmat, kita ngundang kawan, ngundang tetangga, makan-makan. Ini kira-kira kebaikan enggak? Kebaikan kan berbagi. Ketika kita dapat kebaikan, kita sujud syukur. Ketika dapat kebaikan, kita sedekah. Kita dapat kebaikan, kita sholat. Ketika dapat kebaikan, ya kita ini itu. Artinya salah satu bentuk cara kita bersyukur itu memperbanyak kebaikan. Nah orang Bani Israel enggak. Habis diselamatkan malah dia mau menyekutukan Allah. Nah, di antara salah satu sebab Allah melaknat orang-orang Bani Israel, Allah menghinakan mereka adalah karena mereka kanu la yatanahawna an munkarin fa'aduh. Mereka tidak saling mencegah atas kemungkaran yang mereka lakukan. Mau berzina, ya terserahlah ente kan. Yang masuk neraka juga kamu. Yang penting aku sholat. Nah, tidak benar. Ini ada ngelihat kemungkaran sana, udah terserahlah. Yang penting aku baik. Ini tidak. Umat Nabi Muhammad tidak begitu. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Artinya kalau dia punya kekuasaan, ubah dengan kekuasaan. Dengan kebijakan, menjadi pejabat, ya ubah dengan kebijakan. Jadi kemungkaran, minuman keras merajalela, ubah dengan kebijakan. Ya, yang ketahuan minuman keras, denda sekian, hukum ini ya seberat-beratnya. Nah, dengan tangan atau dengan tangan secara langsung, ya menetapkan hudud.
Hudud itu hukum-hukum yang sudah ditentukan oleh Allah. Di antaranya apa? Kalau berzina, kalau dia belum menikah dicambuk 100 kali. Kalau dia sudah bersuami atau sudah beristri, sudah menikah, dirajam, gitu kan. Kalau mencuri, potong tangan lebih dari 1/4 dinar. Kemudian kalau dia menfitnah ini menuduh orang berbuat tidak benar. Artinya ada orang baik-baik dituduh dia berselingkuh, dituduh dia berzina. Nah, itu orang yang menuduh tanpa bukti dicambuk 80 kali. Nah, kalau buktinya tidak kuat ya, tidak diterima walaupun dia benar. Artinya dia melihat orang ini berzina. Kemudian dia melaporkan tapi buktinya belum kuat. Itu dia nggak diterima di pengadilan, maka dia justru dicambuk. Apalagi kalau dia sekedar menfitnah ini. Karena harga diri orang itu harus dijaga. Makanya ini hati-hati. Makanya tidak boleh fitnah adu domba, itu sangat dibenci dalam Islam. Karena berkaitan dengan harga diri seorang. Kalau fisik ini sakit bisa diobati. Ya, fisik sakit bisa kembalikan. Tapi harga diri ini susah. Kalau sudah runtuh, jatuh, udah di mata masyarakat untuk dikembalikan susah. Jadi ada satu kisah itu seseorang disuruh bawa bulu-bulu gitu, bulu-bulu kecil gitu. Disuruh menerbangkan, ya, ditiup. Setelah ditiup disuruh kembalikan, disuruh ngambil lagi, nggak bisa. Nah, disitulah harga diri yang sudah harga diri yang sudah ya dihancurkan. Untuk mengembalikan tidak bisa. Maka hati-hati ketika kita berbicara tentang orang yang tidak baik. Ya, berarti berbicara ketika tentang orang yang tidak baik. Karena kalaupun benar itu kadang-kadang nggak ada manfaatnya. Apalagi kalau salah. Kita sudah menghancurkan harga diri. Dan Islam itu menjaga harga diri. Sehingga kalaupun benar tapi buktinya kalau kuat, dia dicambuk 80 kali. Barang siapa melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubah dengan tangannya. Fa in lam yastati' bi lisanihi. Kalau tidak bisa dengan tangannya tadi, dia punya kekuasaan, ya dengan lisan. Dengan lisan menasihati. Wa in lam yastati' fa bi qalbihi. Kalau tidak bisa sama sekali dengan hati. Apa maksud dengan hati? Maksud dengan hati itu bukan diam saja. Itu tadi kan, kayak diam saja, terserahlah kamu yang berbuat dosa, kamu yang masuk neraka, aku yang penting baik. Dah. Salah satu cara kita mengubah dengan hati itu, kita menjauhkan diri dari itu. Artinya kalau ada kawan kita seumumnya berbuat tidak baik, tampakkan ekspresi tidak baik, tidak suka, ya kan? Wahjurhum hajran jamila, kata Allah kepada Rasulullah, maka hindarilah dia dengan cara menghindari yang baik. Kita kan bisa menampakkan ketidaksukaan kita kepada seseorang, walaupun kita tidak ngomong, walaupun kita tidak bergerak, ya. Mau ngajak apa gitu kan, ngajak, ya kita tampakkan mimik kita tidak suka, nah seperti itu. Kemudian hati kita juga menolak. Nah, itu. Jadi bukan tadi itu ya nggak apa-apa lah, yang penting saya selamat. Mau masuk neraka, ente yang masuk neraka. Nah, kita tetap harus tadi mengubah. Tapi kalau seumpamanya sudah kita coba tidak bisa, ya sudah. Baru nanti lana a'maluna walakum a'malukum. Bagiku ya amalan-amalanku, bagimu amalan-amalanmu. Artinya nanti konsekuensi kita di hadapan Allah. Sudah, saya sudah mengingatkan, saya sudah ngasih tahu, kamu tetap begitu ya sudah, kamu siap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya juga siap mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kepada non muslim kita katakan lakum dinukum waliyadin. Kita sudah berdakwah, ya sudah, dia nggak mau menerima, agamamu itu agamaku. Tapi kalau dengan sesama muslim jangan lakum dinukum waliyadin, seakan-akan kita beda agama jadinya kan, nanti jadi kawan kita kafir. Lana a'maluna walakum a'malukum. Ya, amalanku, aku yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Saya sudah mengingatkan kamu, amalanmu, ya silakan nanti pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jadi umat terbaik ya. Nah, kita sekarang seperti itu. Memang kalau kita mencegah kemungkaran ini konsekuensinya besar. Ulama-ulama kita banyak yang dipenjara, diasingkan. Hamka itu berapa tahun di penjara ketika berselisih dengan Bung Karno. Tetap tidak mau dia tunduk pada pemerintah ya. Bahkan dia rela untuk
turun atau keluar dari jabatan ketua MUI untuk mempertahankan akidahnya, pendapatnya. Nah seperti itu. Nah sekarang banyak orang yang bisa dibeli. Ya, bukan hanya orang tidak berilmu, orang berilmu pun udah banyak yang bisa dibeli. Ya, dikendalikan ini itu. Ya kelihatan baik memang, ngikut arus gitu ya. Tapi tadi itu, ya pertanggungjawaban di hadapan Allah berat. Nah itu ya, jadi kita sampai halaman 21. Ini judul kecilnya mempermudah urusan hidup. Mempermudah urusan hidup. Agama kita ini agama yang memudahkan, tapi jangan dibuat mudah. Rasulullah kalau disuruh milih antara dua perkara, ada yang mudah dengan lebih mudah, Rasulullah akan milih yang lebih mudah. Rasulullah kalau untuk dirinya sendiri itu ngambil yang agak susah, tapi kalau untuk umatnya ambil yang paling mudah. Makanya Rasulullah SAW di antara salah satu sabdanya, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwaki 'inda kulli shalah. Kalau semuanya aku tidak mau memberatkan umatku, akan suruh dia pakai siwak setiap sebelum sholat. Artinya disuruh sikatan setiap sebelum sholat. Kita sikatan tidak sebelum sholat? Tidak kan? Cukup berkumur, udah. Ya. Rasulullah SAW itu pernah datang seorang, Rasulullah, aku ingin berpuasa sepanjang tahun. Ini kan, sepanjang tahun. Rasul mengatakan jangan, puasa Daud aja. Puasa Daud. Ya, satu hari ya, satu hari enggak. Kenapa? Karena takut memberatkan. Orang yang berpuasa harus berbuka. Walaupun Rasulullah kadang-kadang enggak berbuka. Rasulullah kadang-kadang nyambung puasa. Karena enggak ada yang dimakan. Dan kadang-kadang Rasulullah ini Allah berikan fisik lebih kuat daripada kita. Makanya Rasulullah di usia 55 tahun itu masih memimpin perang, terjun ke lapangan. Kalau sekarang orang 55 tahun mau pensiun, Bu. Jenderal-jenderal pun tinggal di depan layar lah, ya kan? Yang perang kan prajurit-prajurit yang masih muda. Paling dia ya, di barak instruksikan ini itu kan. Rasulullah usia 55 tahun turun langsung perang Badar. Dengan sahabat-sahabat mengatakan ketika kami perang itu tidak ada yang lebih dekat dengan musuh dibanding Rasulullah. Usianya 55 tahun. Orang sekarang bagaimana mikir pensiun yang baik. Rasulullah justru mulai berperang. Artinya secara fisik Rasulullah Allah kasih kelebihan. Tapi umatnya tidak boleh puasa itu nyambung. Harus dia membatalkan. Kalau cuman bisa air minum lah. Dan dianjurkan dengan kuat untuk dia sahur, ya kan? Untuk dia sahur. Kenapa? Karena agama ini tidak memberatkan dan lain sebagainya banyak. Bahkan ada yang diharamkan berpuasa. Kapan diharamkan puasa? Idul Fitri, Idul Adha, hari tasyrik, itu orang tidak boleh puasa. Loh, puasa kan ibadah Ustaz. Ya tidak boleh puasa. Karena apa? Waktunya untuk bersenang-senang. Ini waktunya berbahagia. Salah satu cara menampakkan kebahagiaan itu makan-makan. Makanya orang tasyakuran itu wajar. Orang bahagia ngajak kanan kiri untuk makan itu wajar. Karena salah satu cara yang disepakati oleh orang, ya kan, artinya semua orang itu pakai untuk menampakkan kebahagiaan itu dengan makan-makan. Ini kan, semua orang terima itu. Enggak orang kampung, enggak orang kota, enggak orang Indonesia, enggak orang ya, Eropa, enggak orang Arab, semua. Tapi kalau kayak dansa itu kan orang Eropa, orang kita enggak kan. Nih, kalau apa gitu. Tapi kalau makan-makan ini salah satu bentuk menunjukkan kebahagiaan yang disepakati oleh semua manusia. Maka Rasulullah tidak membolehkan puasa. Salat baik. Tapi ada waktu-waktu tertentu malah dilarang salat. Kapan contohnya? Setelah asar seperti ini kan, tidak boleh kita salat. Nah, kan? Kemudian setelah subuh sampai matahari terbit dan sebagainya. Nah, jadi di sini menunjukkan bahwasanya agama ini mudah. Kalau tidak bisa sholat berdiri, boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh berbaring. Ya, orang tidak mampu berpuasa, dia dibolehkan untuk mengganti di hari lain. Bahkan dalam keadaan haid tak boleh berpuasa, nifas tak boleh berpuasa. Kenapa? Ya, psikis lagi tidak stabil. Biasanya, ya kan? Biasanya orang datang bulan kan seperti itu. Jadi pikiran itu lagi tidak stabil. Kemudian orang nifas lagi lemas,
Sehingga tidak dibolehkan, bahkan tidak dibolehkan untuk berpuasa. Nah, di situ. Jadi di sini mempermudah urusan hidup. Kalau berat itu biasanya kita yang memberatkan. Biasanya. Jadi kalau ada sesuatu yang seakan berat itu biasanya kita yang beratkan. Agama ini mudah. Cuman kadang-kadang itu ada banyak orang itu merasa semakin berat dia beragama, semakin dia soleh. Ini yang salah. Jadi kalau semakin berat dia beragama, semakin banyak haramnya, semakin banyak larangannya, seakan-akan semakin dekat dia dengan Allah. Ini tidak betul. Agama kita ini banyak haram atau banyak halal? Banyak mana, Bu? Halal dengan yang haram? Banyak halalnya. Banyak halalnya. Jadi dalam kaidah muamalah itu para ulama menetapkan al-aslu fil muamalati al-ibahatu. Segala sesuatu dalam masalah muamalah itu dibolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkan. Maka ibu kalau nyari makanan, kalau nyari yang halal dengan yang haram, kira-kira susah mana? Susah yang haram. Susah yang haram. Daun-daun ini halal apa haram? Halal. Halal semua. Binatang ini banyak yang halal. Yang haram itu sedikit sebenarnya. Maka kalau semuanya kita ragu antara halal dengan haram, didahulukan yang halal. Kecuali kita menemukan dalil bahwasanya itu haram. Enggak gitu ya. Nah, kalau nyari dalil ini boleh halalnya susah. Kita makan tahu tempe ini nyari halalnya susah, Bu. Nyari dalil yang menghalalkan tahu tempe ada enggak? Enggak ada di zaman Rasulullah. Ya kan? Mau berkreasi apa Ibu bikin makanan? Wah, harus nyari halal apa enggak ini? Ya, enggak bisa berkreasi, Bu. Yang penting tidak haram kan begitu. Ini diharamkan apa? Babi. Ya, yang penting tidak mengandung babi lah. Bahan-bahan apa terserah. Kan? Nah, seperti itu. Jadi aslinya dalam masalah muamalah kehidupan kita sehari-hari itu banyak halalnya daripada haramnya. Ya, dalam interaksi sosial banyak halalnya daripada haramnya. Pakaian ini kan? Pakaian ini banyak halalnya atau haramnya? Halalnya. Mau pakai apapun terserah. Mau pakai jilbab itu maksudnya baju terusan itu, Bu ya. Atau mau pakai kebaya yang penting menutup aurat, kan? Atau mau pakai apa, kan banyak baju-baju daerah gitu kan. Yang penting menutup aurat itu saja. Mau pakaian seperti apa terserah. Nah, kalau nyari dalilnya boleh tidak pakai kebaya sebenarnya kan? Ya ada. Tapi tadi karena nggak ada larangannya itu sudah selesai. Jadi kalau masalah muamalah itu ada larangannya enggak? Jangan tanya ada dalilnya enggak. Kalau sholat ada dalilnya enggak? Tuh kan? Tapi kalau interaksi sosial jangan tanya ada dalilnya enggak? Ya. Ada larangannya enggak? Makan tahu boleh enggak ya? Ya kalau tidak menemukan larangan ya sudah. Mungkin makan apa? Makan pempek boleh enggak? Ya kalau nyari dalilnya enggak nemu, karena di zaman Rasulullah enggak ada. Maka selama tidak ada larangannya kita boleh. Itu salah satu bentuk Islam memudahkan kita. Yang halal lebih banyak daripada yang haram. Yang kedua, Islam memberikan rukhsah. Rukhsah ini keringanan, dispensasi. Orang kalau seumpamanya sedang bepergian, sholat yang seharusnya 4 boleh jadi 2, ya kan? Yang seharusnya waktunya zuhur dengan asar boleh dikumpulkan. Namanya jamak, ya kan? Orang yang sakit tadi berdiri tidak bisa boleh duduk. Ya, semua amalan ada rukhsahnya. Semua amalan ibadah ini ada keringanannya. Ya kan? Orang haji yang seharusnya jalan, kalau dia nggak bisa berdiri maka dia boleh pakai kursi roda. Kan tawaf pakai kursi roda boleh. Ada keringanan tertentu. Ya. Itu diantara bentuk bagaimana Allah memudahkan. Kemudian yang ketiga ada pengganti ibadah. Jadi ibadah itu ada ibadah utama, ada ibadah pengganti. Artinya kalau kita tidak bisa melakukan ibadah yang utama, bisa diganti dengan ibadah. Tidak bisa ngaji sebenarnya, bisa zikir. Ngaji harus bersih, ya kan? Harus ada Quran, harus ini itu. Tidak bisa, ya kita ganti dengan zikir. Zikir tidak harus suci. Ya. Orang dalam keadaan haid boleh tidak berzikir? Boleh.
Berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, boleh. Nah kan, kita tidak bisa sholat ini, sehingga amalan ibadah kita berkurang. Karena tadi kan, karena berhalangan. Nah, ditambah dengan yang lain, kan masih ada yang lain cara untuk mendapatkan. Ya, zikir tadi, sedekah. Sedekah ini kan tidak memandang keadaan. Mau suci tidak suci, bersih tidak bersih, boleh tidak sedekah? Boleh. Jadi kita untuk menyiasati seperti itu. Cuma di bulan ini saya tidak bisa sholat, tidak bisa ngaji karena lagi datang bulan. Ya sudah, tambal dengan yang lain. Biasanya sedekahnya sedikit, agak sedikit besaran dikit. Ya, untuk nambal karena kita tidak sholat. Jadi supaya tetap gitu. Ya, pemasukan pahala kita itu kan tetap. Tapi kalau nggak ditambal dengan itu kan merosot ini. Kayak orang jualan, Bu, kan begitu. Kalau orang jualan lagi kena Covid seperti ini kan, ya kan susah kayak seperti itu, nggak bisa dapat apa-apa. Ya seperti ibu setiap bulan, kan harus ada uzur seperti itu. Kan berarti kalau orang jualan kayak Bu tutup lapak, tidak ada pemasukan. Nah, tetapi kan bisa disiasati, bisa jualan online semuanya kan, walaupun lapaknya tutup. Nah gitu kan. Jadi tetap mensiasati untuk supaya profit pahala kita ini tetap konsisten. Jadi ada amalan pengganti yang Allah sediakan sehingga tetap kita diberikan kemudahan. Oke, coba kita baca dari 21. Oke. Langsung aja dari hadis. Nah, kita baca dari hadis aja, Bu, ya. Karena berhentinya ini enggak pas pembahasan, enggak pas awal pembahasan. An Jabir bin Abdullah qala tulliqat khalati fa aradat an tajudda nakhlaha fazajaraha rajulun an takhruja wa hiya fi fatratil iddati fa atatin nabiyya fa qala bal fajuddi nakhlaki fa innaki asa an tasaddaqi aw taf'ali ma'rufan. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, bibiku ditalak suaminya, artinya habis cerai. Dia ingin memungut buah kurmanya. Cerai itu kan masa iddah. Masa iddah biasanya tidak boleh keluar rumah, gitu istilahnya. Tapi dia keluar untuk manen kurma. Manen kurma ini berarti di kebun, bukan di luar. Tidak ada di depan rumah manen kurma, kan? Di kebun. Lantas dia dilarang keluar rumah oleh seorang laki-laki sebab dia masa iddah. Ada seorang laki-laki mengatakan, ente masa iddah tidak boleh keluar, harus tetap di rumah. Lalu bibiku mendatangi Rasulullah, dia lapor kepada Rasulullah. Rasulullah, benar tidak sih aku tidak boleh keluar rumah? Rasulullah berkata, tidak apa-apa, pungutlah buah kurmamu, mudah-mudahan dengan itu kamu bisa bersedekah atau melakukan sesuatu yang baik. Artinya boleh tak orang yang masa iddah keluar rumah? Boleh, ya, selama dengan cara yang patut, ya, tetap dengan cara yang patut, tidak berhias terlalu berlebihan, tidak bersolek dan lain sebagainya, karena masih masa berkabung, gitu ya. Tapi untuk kegiatan seperti ini boleh, ya. Kalau semuanya dia memang harus berjualan, contohnya, Bu, ya, dia harus berjualan, tidak masalah, tetap jualan, datang ke tokonya. Nah, mudah-mudahan dengan itu dia dapat pendapatan, dia bisa bersedekah. Nah, dia harus melakukan pekerjaannya, ngajar, ya kan? Kan ketika seumpamanya, kan orang cerai kan, tidak mungkin kemudian ada izin. Dia PNS nih, semuanya kan, kemudian dia cerai, ada nggak izin karena PNS? Kayak orang hamil gitu, dapat 3 bulan, kan enggak, Bu, kan tetap dia harus, paling dapat dispensasi mungkin seminggu 2 minggu, kan, artinya sebagai bentuk rasa kasihan atau empati gitu kan. Tapi kan nggak kayak cuti hamil semuanya kan, cuti hamil berapa bulan. Ada nggak cuti cerai ini? Mungkin ada PNS nih. Ada tidak, Bu? Tidak ada, diunduh. Artinya kan berarti harus kerja. Kalau semuanya ada orang PNS atau pekerja, dia cerai kan harus tetap kerja. Sementara kalau tidak keluar rumah berarti kan tidak, dia kerja. Nah ini kiasannya. Kalau Rasulullah membolehkan dia untuk keluar memanen kurma, maka untuk dia bekerja seumpamanya memang dia pekerja, ya dia sedang bekerja, ya silahkan. Nah, mudah-mudahan dengan pendapatan yang dia dapatkan dia bisa sedekah, nah, dia bisa berbuat kebaikan, nyantuni fakir miskin, ya, ngasih orang makan dan lain sebagainya. 2 contoh di atas seirama dengan apa yang diriwayatkan oleh At-Tabari dari Qatadah. Nabi mewajibkan atas wanita-wanita untuk tidak menetap dan berbicara dengan kaum laki-laki. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, kami kedatangan tamu sementara kami tidak berada bersama istri-istri kami. Nabi menjawab, bukan mereka itu yang aku maksudkan.
Maksud perkataan Nabi bukan menyangkut pembicaraan serius dengan laki-laki yang dapat dipercaya, melainkan percakapan yang tidak ada gunanya dengan lelaki yang kekanak-kanakan. Artinya ya, kalau berbicara dengan laki-laki boleh tak? Boleh, selama tadi adab tetap dijaga, ya kan? Yang tidak dibolehkan oleh Rasulullah itu laki-laki yang genit, Bu. Laki-laki yang mencari-cari celah untuk goda perempuan itu. Coba perhatikan bagaimana karakter Abdurrahman bin Auf. Dia tahu bahwasanya Allah telah memberi kemudahan dalam syariat. Justru karena itulah dia langsung bertanya kepada Rasulullah ketika beliau melarang kaum wanita berbicara dengan kaum pria, karena hal itu akan menimbulkan kesulitan dan kesusahan. Ya. Jika tiba-tiba kedatangan tamu. Dalam jawaban Rasulullah terlihat kemudahan yang diberikan. Nah, kadang-kadang begitu. Begitu juga ketika seumpamanya perempuan-perempuan, istri ya, tidak ada suaminya. Kemudian ada tamu datang ke rumah. Boleh tidak disambut, Bu? Boleh disambut. Assalamualaikum salam. Bapak lagi tidak di rumah. Tunggu di luar atau nanti datang lagi. Jangan diam di rumah. Assalamualaikum, tok tok. Tok tok assalamualaikum, diam, tidak boleh. Padahal ada suara gitu kan. Maksudnya di dalam ini ada orang sebenarnya. Lagi masak-masak, ada kedengeran. Kan jadi menyakiti tamu. Bilang saja kalau memang nggak ada orang rumah kan, nggak ada suami, ya bilang bapak ada di rumah kalau semuanya nyari suami kan, ditunggu di depan atau nanti datang lagi, udah gitu aja sampaikan. Ya, jangan sampai tadi tuh dibiarkan, nggak disalam, nggak dijawab salamnya, dibiarkan. Padahal kerasa ada orang nih di dalam nih kan, karena di ibunya ada semuanya itu. Ya, nah Rasulullah melarang itu maksudnya tadi, melarang berbicara dengan laki-laki. Ya, laki-laki yang tidak bisa dipercaya. Kemudian lelaki yang tadi yang tidak ada gunanya, percakapan yang tidak ada gunanya dengan laki-laki yang kekanak-kanakan tadi, laki-laki yang ya menginginkan sesuatu yang tidak baik dari seorang perempuan. Apalagi kalau seumpamanya sahabat suami atau istri kita, kawan dekat dengan suami kita, maka tadi ya sampaikan tidak ada. Kalau memang sebentar lagi akan balik, suruh duduk atau langsung suruh ngubungin suami kita kan. Mungkin ada WA-nya, telepon, suruh nunggu apa suruh pulang dulu, kan begitu. Tetap Bu ya, artinya tetap disambut, dikasih tahu supaya dia pulang dia tahu juga. Ya, kalau dia tidak pulang pun dia nunggu di situ. Ya, dia merasa dihormati, dihargai. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamunya. Tapi kalau ada orang datang kita cuekin, walaupun kita tahu ada orang datang, hanya karena alasan tidak ada di rumah suami kita, tidak kita jawab salamnya, nggak kita buka pintunya, nah, dia jadi sakit kan, jadi merasa tidak dihormati. Para sahabat yang mulia sepenuhnya menerima kemudahan yang telah digariskan oleh petunjuk Nabi. Seorang sahabat yang mulia membiarkan istrinya melayani tamu yang datang ke pesta perkawinan yang dia adakan, dan hal itu didiamkan oleh Rasulullah. Kalau didiamkan Rasulullah berarti boleh apa enggak? Boleh, karena Rasulullah tidak mungkin diam terhadap kemungkaran. Ini kaidah, namanya hadis takriri. Hadis takriri itu ketetapan Rasulullah, tidak mengatakan iya, tidak mengatakan tidak, tapi Rasulullah membiarkan. Itu berarti boleh. Jadi Khalid ibnul Walid pernah makan dhab. Dhab itu seperti biawak, tapi hidupnya di gurun pasir. Bukan biawak kita yang jorok Bu ya. Biawak kita ini kan di rawa-rawa, kadang-kadang di comberan. Itu haram itu, nggak boleh karena menjijikkan. Tapi ada dhab itu yang hidup di padang pasir. Artinya hidupnya tidak kotor kayak biawak kita. Itu boleh dimakan. Tapi Rasulullah tidak mau makan. Artinya Rasulullah membiarkan Khalid bin Walid makan. Itu berarti boleh. Karena sesuatu yang dibiarkan Rasulullah berarti menunjukkan boleh. Karena tidak boleh Rasulullah pasti akan bereaksi. Nah, ini ada seorang perempuan dari sahabat Rasulullah, itu dia melayani tamu ketika pesta pernikahan. Ya kan? Ibu-ibu kan kalau pesta pernikahan pasti sibuk. Kan nggak hanya laki-laki, nggak hanya perempuan yang dilayani kan? Nah, ada laki-laki duduk, nah kita nyedorkan makanan, minuman dan lain sebagainya. Silakan duduk, Pak. Ya, boleh tak? Boleh. Makanya sekarang ada apa ya? Ya, ada usaha untuk memisahkan antara laki-laki dengan perempuan dalam walimah. Sebenarnya tidak terlalu kaku seperti itu. Tidak hal sebenarnya. Perempuan sini, laki-laki sini, tidak hal sebenarnya. Karena ini pesta. Yang penting masih bisa menjaga jarak.
Kan tidak mungkin juga orang keramaian mau ngapain juga, kan tidak mungkin. Tapi tetap kita jaga, jangan sampai terlalu berdekatan ya, sampai bersentuhan fisik dan lain sebagainya. Tapi saya lihat selama ini tidak ada yang masalah. Ya ini ya, seorang sahabat Nabi mulai membiarkan istrinya melayani tamu yang datang ke pesta pernikahan yang diadakan, dan hal itu dia diamkan oleh Rasulullah. Apa hadisnya? Ini hadisnya, langsung saya baca Indonesianya aja. Dari Sahal dia berkata, ketika Abu Usaid menyelenggarakan pesta perkawinan, dia mengundang Rasulullah beserta para sahabatnya. Tidak ada yang membuat makanan dan menyajikannya kepada mereka selain istrinya. Rasulullah dengan sahabatnya. Sahabat-sahabat Rasulullah kira-kira laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Tidak ada yang membuat makanan dan menyajikannya kepada mereka selain istrinya. Jadi istrinya yang Ummu Usaid dalam satu riwayat disebutkan adalah istrinya yang menjadi pelayan hari itu. Dia adalah pengantin, dia juga yang melayani. Ummu Usaid merendam beberapa biji kurma di satu bejana yang terbuat dari batu pada malam itu. Setelah Nabi SAW selesai makan, Ummu Usaid menghancurkan kurma tadi dan menghidangkannya kepada Nabi sebagai penghormatan. Ibu ya, sekarang mohon maaf. Sekarang itu kadang-kadang tadi semakin susah berinteraksi dianggap semakin dekat kepada Allah. Dia kan dianggap semakin soleh beragama. Sehingga kadang-kadang ya itulah, kita bertamu ke rumah sahabat kita sendiri ya. Kadang-kadang istrinya pun tidak keluar. Hanya karena dianggap tidak baik. Ini sahabat Rasulullah. Jadi tidak masalah ibu-ibu itu menghidangkan makanan ya kan. Ada tamu lagi-lagi, sahabatnya bapak atau kawannya dari bapak, dari suami atau koleganya atau apapun. Selama ada suami kan tidak masalah. Ya, menghidangkan tamu. Apalagi kalau seumumnya dia bersama dengan istrinya. Ya kita sambut sama-sama, ngobrol biasa. Sahabat Rasul itu biasa begitu. Sekarang ini mohon maaf tadi itu. Ya, ada orang beragama semakin susah. Sehingga tadi kan, ya kadang-kadang sampai istri nggak boleh kelihatan dari. Nah, ini ada hadis riwayat Bukhari Muslim, muttafaqun alaihi. Jadi kita mau nyontoh siapa? Kita kan mau nyontohnya Rasulullah dan para sahabatnya. Lah seperti ini kehidupan mereka. Tamim Ad-Dari juga meriwayatkan bahwa Amru bin As, ini bukan Umar ya, Amru bin As pergi ke rumah Ali bin Abi Thalib untuk suatu keperluan. Namun dia tidak berhasil bertemu dengan Ali. Lalu dia pergi dan kembali lagi. Namun dia tidak menemukan Ali walaupun dia datang hingga 2-3 kali. Akhirnya datanglah Ali dan dia berkata kepada Amru bin As, apakah kamu tidak mau masuk padahal kamu mempunyai keperluan padanya? Amr bin As menjawab, kami dilarang masuk menemui istri-istri orang lain kecuali dengan izin suaminya. Jika kita perhatikan ucapan Ali yang merasa heran atas perbuatan Amr bin As, dapat kita pahami bahwa para sahabat yang mulia tidak terlalu mempersulit suatu permasalahan hidup. Di samping mereka tetap konsisten dengan hukum-hukum syariat, tetap menjaga syariat. Allah telah memuliakan mereka dengan agama yang mudah dan memudahkan segala urusan manusia. Jika memang seorang laki-laki mempunyai keperluan untuk menemui wanita, agama tidak mempersulit atau memaksa agar menyampaikan keperluan dari balik tirai pembatas atau melalui perantara, baik suami ataupun mahram pihak wanita. Artinya kalau ya ingin melamar atau ingin apa kan, yang harus kita pikirkan adalah bagaimana menyusun aturan sesuai dengan syariat Islam agar tetap menjamin tercapainya keperluan dalam kondisi tetap menjaga hak, akhlak, dan kehormatan. Kita tidak kayak orang-orang barat tuh. Artinya Islam ini pertengahan. Tidak terlalu menyulitkan kayak tadi itu. Tidak juga sampai kebablasan orang barat tadi. Ada suami, tidak ada suami, masuk aja. Ya kan? Ya bahkan cipika-cipiki. Kalau orang barat itu gitu. Ya, cipika-cipiki, udah biasa. Bahkan ketika saya di Prancis tuh begitu, aduh agak ngelus dada juga. Orang Indonesia. Jadi kalau ketemu lawan jenis itu memang mereka bukan hanya salah, mencipika-cipiki itu. Udah lawan jenis. Dan mahasiswa-mahasiswa itu anak-anak muda. Orang Indonesia lah. Sebenarnya mereka merasa tabu sebenarnya, tapi karena mereka mungkin terbiasa dengan pergaulannya dengan orang-orang Eropa begitu, jadi ngikut juga. Apalagi yang kurang kuat pondasi agamanya kan. Jadi ketemu siapa ya. Bukan hanya selama cipika-cipiki, itu dianggap penghormatan. Kita kan tidak seperti itu. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib ketika melihat Amr bin As ini pulang lagi, dia mengatakan, kenapa tidak masuk? Artinya kenapa enggak kamu panggil istri saya, tanyakan. Ada enggak Ali di rumah?
Nah, tapi dia mungkin untuk menjaga itu dia langsung pulang. Artinya boleh seperti itu, tidak masalah. Tapi Ali justru mempertanyakan, tidak masalah kok. Ya, kamu datang, assalamualaikum, ya, tanya istri saya, nggak ada di rumah, ya sudah, balik lagi atau tunggu. Di sini kan dikatakan Ali, ya, apakah kamu tidak mau masuk padahal kamu mempunyai keperluan padanya? Ya, jadi kalau ada keperluan maka boleh. Oke. Nah, itu diantara yang mungkin bisa kita baca untuk hari ini. Ada pertanyaan? Saya persilakan. Ya. Nah, nanti bisa dibaca-baca lagi tentang seperti ini ya. Ini hadis-hadis yang disampaikan, hadis-hadis yang riwayatnya insya Allah semuanya kuat. Jadi seperti inilah potret kehidupan para sahabat Nabi, baik laki-laki maupun perempuan, terutama perempuan di sini kan. Jadi, nah, kalau kita terlalu jauh melenceng berarti ya perlu kita luruskan kehidupan kita. Karena kita ini apa ya? Kesalahan itu ada dua, terlalu kaku atau terlalu longgar. Itulah. Makanya dalam pepatah Arab dikatakan kullu syai'in tajawaza an haddihi inqalaba ila dhiddihi. Segala sesuatu melebihi batasnya itu jadi tidak baik. Kita takut kan, terlalu takut tidak baik juga. Terlalu berlebihan, gitu. Corona seperti sekarang kan. Terlalu takut, Bu, tidak bisa ngapa-ngapain kita. Kalau ngikuti harus cuci tangan setiap kali, mau cuci tangan berapa kali? Banyak cuci tangan, jaga jarak. Aduh, kalau kita turuti benar-benar, Bu, bisa kanker kulit kita. Kan begitu kan? Dikit habis nyentuh apa cuci tangan, habis nyentuh apa cuci tangan. Dan bukan hanya bakteri baik, bakteri buruk, bakteri yang baik juga bisa mati. Nah, akhirnya kan kita ya udahlah wajar aja. Ya paling berapa kali, ya mungkin lebih sering daripada hari-hari biasanya. Mungkin gitu. Bahkan tidak sampai ketakutan. Tapi ya silakan. Ya, dua-duanya dianjurkan, tapi yang lebih ditekankan Arafah. Kalau sebelum Arafah namanya tarwiyah. Puasa tarwiyah itu namanya tarwiyah itu dulu jamaah haji itu mempersiapkan bekal air untuk mereka wukuf di Arafah di tanggal 8-nya itu. Mereka mempersiapkan bekal air untuk sekarang kan ya tidak ada tarwiyah sebenarnya. Tapi hari itu masih disebut hari tarwiyah. Artinya kalau orang sekarang kan sudah pakai catering, sudah ini itu kan ketika haji. Orang-orang Arab dulu di tanggal 8 itu disebut tarwiyah. Nah, boleh puasa juga tanggal 9 juga boleh. Bahkan puasa 9 hari di hari Dzulhijjah itu juga dibolehkan. Dari tanggal 1. Karena Rasulullah mengatakan amalan, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan amalan yang dilakukan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Namanya amalan itu kan semuanya, baca Quran, sedekah, puasa, salat. Nah, di 10 itu dianjurkan, kecuali tanggal 10. Kenapa tanggal 10 tidak boleh? Karena hari raya tadi. Maka 1 sampai 9 ini dianjurkan untuk berpuasa. Yang bisa ditekankan di tanggal 9. Nah, gitu. Itu boleh. Keguguran. Kena nifas juga, ya, karena sudah ada janin kan, biasanya begitu. Ya. Tapi dia ada keluar darah enggak dari ini? Ya kan? Artinya sama. Dia tetap, jadi ketika ada keluar darah itu maka dia tetap dianggap nifas. Ya, nifas seperti biasa. Jadi nifas itu sampai darah berhenti. Enggak harus 40 hari. Kalau 20 hari sudah berhenti darah itu, maka sudah hari ke-21 sudah.
Batasnya itu menurut mazhab Syafi'i sampai 60 hari boleh. Nah, jadi kalau 40 hari dia masih keluar darah boleh sampai 60 hari. Setelah 60 hari masih keluar darah maka dianggap darah kotor. Sehingga setelah 60 hari itu dia harus sholat. Tapi kalau sebelum 40 hari dia sudah berhenti seminggu semuanya dengan keguguran, nggak kayak nikah, nggak kayak lahiran biasa, cuma dalam seminggu dia sudah berhenti, sudah yakin, maka sudah sholat. Tapi biasanya kan memang agak panjang kan, gitu. Ya. Jadi itu ya, jadi nggak harus 40 hari. Kalau memang sudah kering, sudah berhenti sebelum 40 hari sudah wajib sholat ya. Nah batasnya sampai 60 hari. 60 hari masih keluar darah, maka disebut darah istihadah, darah kotor. Bagaimana darah kotor? Ya sudah dibersihkan, ya mohon maaf pakai pembalut, kemudian sholat seperti biasa. Begitu juga dengan haid. Haid biasa berapa hari? Ini kok agak lama semuanya kan? Ya. Batasnya itu biasanya semuanya 7 sampai 10 hari. Ini 15 hari kok belum berhenti. Itu disebut darah istihadah. Ya, sehingga ya sudah tetap harus sholat, tetap puasa. Gitu ya. Ada yang lain? Ya. Mana yang harus kita dahulukan? Membayar nazar atau memenuhi kebutuhan kita dulu? Kebutuhan kita. Nazarnya kita lihat. Nazar ini kan janji ya. Kalau janji dia bersyarat, maksudnya bersyarat itu secara spesifik. Saya kalau seumpamanya dapat pekerjaan, saya akan kurban tahun ini. Maka dia harus kurban tahun ini. Kalau saya akan kurban, ya sudah kurban kan tidak tahu tahun berapa. Keperluan mendesak maka iyalah saya kurbannya tahun depan. Jadi gitu ya. Nah maka kita lihat nazar kita nih. Sumpah janji kita ini seperti apa? Kalau janjinya itu memang ada spesifik, dia khusus, maka harus ditunaikan. Kalau semuanya ini, maka Syawal saya harus ini itu. Berarti harus ditunaikan di Syawal. Keperluan-keperluannya itu ya ditunda dulu, apalagi kalau tidak terlalu penting. Nah, kalau seumpamanya memang tidak bersyarat, kalau semisal ini saya akan memberi makan fakir miskin, tidak ditentukan. Selama kita masih hidup, maka itu masih bisa dijalani. Tapi kalau semuanya digugurkan sudah selesai kan. Jadi kita lihat seperti itu. Kepentingannya. Begitu juga dengan kurban. Kurban kita dulu kan mana Ustaz? Kurban atau memenuhi kebutuhan? Ya kebutuhannya dilihat dulu. Boleh tidak kurban dengan utang? Utang untuk kurban. Ya selama ini kan orang haji juga karena utang. Banyak orang haji juga utang. Boleh sebenarnya. Yang penting ada kemampuan untuk bayar. Boleh. Yang penting ada kemampuan untuk bayar. Kalau tidak ada kemampuan untuk bayar ya sudah, jangan coba-coba. Islam tidak memberatkan. Nah, orang kan sekarang banyak juga umroh itu. Ketika haji itu banyak orang ngutang. Memang biaya haji nggak ngutang kok. Syukurannya ini walimah safar nih yang ngutang. Dan walimah safar mau berangkat setiap Jumat juga harus. Itu kadang-kadang ngutangnya di situ. Nah, tidak memberatkan kita. Ya Islam jangan terlalu. Kalau ada kemampuan untuk membayar tidak masalah. Terus orang masih punya utang kan? Apakah dia kalau hutangnya itu nggak jatuh tempo, ya dia tetap kalau ada uang maka dia ada kemampuan ya maka dia harus berkorban. Contohnya ini kan, utang sekarang itu kan utang kan nggak harus bulan ini. Orang utangnya 10 tahun sebenarnya, utang rumah. Yang cicilannya itu cuman 500, 800. Ya, aduh aku punya hutang 100 juta nih, jadi nggak perlu zakat, nggak boleh kan? Ngerasanya gitu. Jadi berarti saya padahal dia punya uang. Berarti saya tidak wajib zakat, tidak wajib kurban. Nah, tetap dia. Kalau dia ada kemampuan maka tetap dia dianjurkan kurban. Karena apa? Utangnya itu jatuh temponya 10 tahun. Dia jangan dikurangi dari bulan ini. Soalnya bulan ini kan bulan Juli nih Bu ya. Juli akhir kita kan kurban nih. Kurban semuanya kambing 2.600.000 kalau di Al-Ittihad. Nah, jadi ketentuan ulama mazhab Abu Hanifah itu kalau orang itu mazhab mayoritas itu kalau orang itu bisa untuk hidup 4 hari Idul Adha dengan 4 hari setelahnya, artinya sehari kita biasanya hidup seumpamanya 100.000, berarti kita cukup 400.000, kemudian ada kelebihan 2.600.000 untuk kurban, itu sudah dianjurkan untuk berkurban. Ya kan? Sudah dianjurkan. Artinya kalau orang punya 5 juta semuanya kan,
maka dia sudah dianjurkan untuk berkurban. Karena untuk dia hidup 4 hari itu kan sudah cukup 100.000. Nah, tapi saya punya utang 500 juta Ustaz semuanya. Punya utang karena beli tanah atau beli rumah kan. Tapi utangnya itu enggak jatuh tempo, maka enggak kena. Artinya tetap yang jatuh tempo di bulan itu. Di bulan itu bayarnya 1 juta, ya sudah dikurangi 1 juta masih ada 4 juta. 2.600.000, ya berarti dia masih ada anjuran untuk berkurban gitu ya. Jadi hutang tidak menghalangi zakat maupun kurban kalau utangnya tidak jatuh tempo. Jangan dijadikan alasan. Ya, aku kan punya utang ratusan juta. Nah, ratusan juta enggak jatuh tempo. Sekarang kalau seperti kalau mengandalkan itu, udah ada orang yang zakat, ada orang yang kurban. Kita semakan ada orang utang yang puluhan tahun, ngambil rumah, ngambil tanah, ngambil barang-barang elektronik, ya. Gitu ya. Jadi yang penting di bulan itu terpenuhi semua utang, kemudian untuk hidup 4 hari tadi. Nah, ada kelebihan yang cukup untuk beli hewan kurban, dianjurkan untuk dia berkurban. Masalah bulan depannya tawakal kepada Allah, insya Allah dapat lagi. Oke, cukup. Oke, kita cukupkan insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kita hari Senin lagi Bu ya. Berarti sudah kita rutinkan setiap hari Senin seperti biasa. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.